Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Ailsa Iklima dengan nomor registrasi 15156-233 dari Prodi Pendidikan Vokasional Desain Fashion Angkatan 2020. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi tentang pembuatan pola kemeja untuk mata kuliah pelajaran membuat pola. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pengajaran. Yang pertama, pengertian kemeja. Kemeja merupakan sebuah pakaian atas yang bersifat formal ataupun semi-formal dengan karakteristik memiliki kerah, berkancing, berlengan panjang ataupun pendek, dan menutupi tubuh sampai perut. Kemeja berbeda-beda fungsinya. Ada yang dipakai untuk acara-acara resmi atau hanya bersantai saja. Secara umum, kemeja terdapat dua jenis, yaitu kemeja formal dan kemeja kasual. Berikut adalah penjelasan tentang pengertian kemeja, bagian-bagian, serta fungsinya. Yang pertama, kemeja kasual. Dengan beberapa motif dan berlengan pendek, kemeja dapat digolongkan menjadi kemeja kasual. Kemeja kasual didesain untuk dipakai dengan kancing yang terdapat pada leher atau bisa tidak dikancingkan. Bisa juga dipadukan dengan dasi. Tetapi biasanya kemeja kasual hanya dipakai oleh seseorang yang bekerja di restoran atau hotel. Yang kedua, kemeja formal. Kemeja formal dikhususkan untuk dipakai pada acara formal. Kemeja formal dapat dikombinasikan dengan jas dan dasi. Para pria sudah pasti memiliki kemeja formal dengan warna netral seperti warna putih, hitam, navy, atau krem. Selanjutnya terdapat bagian-bagian kemeja. Yang pertama, kerah atau kolar, yaitu lipatan yang membentuk kerah yang terdapat pada bagian paling atas pada sebuah kemeja. Bagian yang satu ini merupakan yang paling penting dari kemeja. Ada berbagai jenis tipe kerah seperti button down collar, point collar, split collar, pin and tab collar, serta lainnya. Masing-masing tipe kerah menentukan level formalitas dari suatu acara dan juga disesuaikan dengan bentuk wajah. Namun kerah yang umum terdapat pada kemeja adalah kerah point collar yang mana berbentuk meruncing ke bawah, dan jika kancing pada bagian paling atas kemeja dikancingkan, maka kedua ujung pada lipatan paling atas di kedua sisi akan terlihat tegak bersinggungan. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam membuat kerah adalah, yang pertama, kerah jangan sampai membuat pemakainya merasa tercekik. Yang kedua, harus ada ruang antara leher dan kerah kemeja, yaitu dua jari di antara kerah dan dasi agar lega bernafas. Terdapat berbagai jenis kerah. Yang pertama, button down point collar. Kerah pada tipe kemeja ini memiliki kancing pada bagian bawah leher yang berfungsi menahan kerah tetap pada tempatnya. Kerah button down point collar biasanya memperlihatkan bagian kancingnya, tetapi ada pula yang menggunakan semacam pengait di balik lipatan kerah, sehingga kancing tidak terlihat dari bagian luar kerah. Yang kedua, wing collar. Kemeja pria dengan model wing collar cocok untuk beberapa acara yang mengharuskan memakai dasi kupu-kupu. Kerah ini memiliki ciri lipatan kecil pada ujungnya yang berbentuk segitiga sama kaki. Lipatan pada kerah ini bentuknya kecil sehingga tidak menyentuh badan kemeja. Yang ketiga, club collar. Kemeja dengan model ini sangat populer di kalangan remaja. Kerah ini mempunyai ciri yang berbeda dibandingkan kerah lainnya, yaitu ujung kerahnya berbentuk sedikit membulat dan tidak tajam. Yang keempat, band collar. Kerah ini lebih dikenal dengan kerah Shanghai karena bentuknya mirip dengan pakaian orang Cina. Kerah band collar biasanya digunakan pada baju koko dan tidak cocok digunakan pada kemeja lainnya yang dipadukan dengan pemakaian dasi. Yang kelima, tab collar. Kerah kemeja pada tipe ini sangat cocok dipadukan dengan pemakaian dasi karena ujung dari kerah ini tajam dan memiliki penahan pada bagian titik tengahnya, sehingga apabila tidak dipadukan dengan dasi akan terlihat aneh. Penahan tersebut berfungsi untuk merapatkan kerah pada saat memakai dasi. Tetapi seiring berkembangnya zaman, kerah tipe ini sudah jarang digunakan karena sudah banyak tipe kerah lainnya. Yang keenam, straight point collar. Jenis kerah kemeja pria ini memiliki sudut yang lancip atau runcing ke bawah. Biasanya tipe kerah ini dipakai untuk pakaian kantor karena terkesan lebih rapi namun tetap kasual. Tidak hanya dipakai untuk pakaian kantor saja, tipe kerah ini cocok dipadukan dengan sweater karena tipe kerah kemeja ini memiliki lipatan yang jelas dibandingkan dengan kerah kemeja lainnya. Yang terakhir, split collar. Tipe kerah kemeja ini memiliki bentuk yang lebih terbuka dibandingkan jenis kerah yang lainnya. Tujuannya untuk menunjukkan simpul dasi yang digunakan. Bagian kemeja yang selanjutnya yaitu yoke. Merupakan bagian pada kemeja yang berfungsi menghubungkan antara jahitan depan dan belakang pada sebuah kemeja. Selanjutnya, plaid front. Pola standar yang terdapat pada kemeja berbentuk keliman di bagian luar yang memanjang secara vertikal yang berfungsi juga sebagai patokan sentral untuk penempatan kancing pada kemeja. Yang keempat, fly front, hampir mirip dengan plaid front, namun bagian ini terletak satu layer di belakang plaid front, berfungsi sebagai bagian untuk menempatkan kancing sehingga tidak akan terlihat ketika semua kancing dikaitkan pada kemeja. Yang kelima, sleeve, bagian samping kiri dan kanan pada kemeja yang berfungsi menutupi lengan si pengguna hingga ke daerah pergelangan tangan.
Yang keenam, armhole adalah bagian yang membentuk lubang di mana berfungsi juga untuk menyambungkan bagian sleeve atau lengan kemeja dengan badan kemeja. Yang ketujuh, cuff merupakan bagian sambungan pada bagian di bawah sleeve dengan bentuk melingkar di sekitar area pergelangan tangan. Biasanya kancing akan dijahitkan pada bagian ini. Cuff menjadi salah satu bagian penting pada kemeja. Yang kedelapan, sleeve placket adalah pola memanjang vertikal yang terletak di atas cuff dengan beberapa kancing yang dijahitkan. Namun terdapat juga kemeja yang tidak menggunakan sleeve placket. Yang kesembilan, pleat. Seperti kita ketahui, punggung seorang pria tidaklah rata, oleh karena itu banyak bagian belakang kemeja yang didesain dengan pleat yang berfungsi untuk menyesuaikan postur punggung kita. Itulah bagian-bagian kemeja yang harus kita ketahui. Selanjutnya, untuk pembuatan pola kemeja terdapat alat dan bahan. Alatnya yaitu laptop, smartphone, penggaris, lem, kertas, pensil 2B, pensil merah dan biru, penghapus, dan Matlin. Bahannya kertas doorslack merah dan biru, kertas payung, kertas roti, buku pola, dan kemeja jadi. Berikut ini merupakan contoh hasil pengukuran kemeja. Dilanjutkan dengan cara membuat pola depan kemeja. Setelah membuat pola depan kemeja, berlanjut untuk membuat pola belakang kemeja. Selanjutnya adalah membuat pola lengan panjang. Selanjutnya terdapat cara untuk mengambil ukuran kerah kemeja yang terdapat pada PowerPoint ini dan bisa segera dibaca. Setelah mengambil ukuran kerah kemeja, bisa dilanjutkan untuk membuat pola kerah kemeja dan pola kemeja siap digunakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.